Bapa kami datang kepadamu pada hari ini, kami membawa hidup kami Tuhan, kami bersuka cita karena Engkaulah alasan kami untuk selalu bersuka cita setiap hari. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini kepada Tuhan, Engkau sendiri yang melawat, Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Kami mengundang Engkau, hadirlah di tengah-tengah kami, Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, siap menyerukan nama Tuhan di tempat ini. Yes. Serukan nama terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut untuk badannya Dia Tuhan. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitan ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku, sekarang saksikanlah perbuatannya, sekarang berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut untuk badannya Dia Tuhan. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Hey! Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku, sekarang saksikanlah perbuatannya, sekarang berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Sama-sama katakan, penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan,
Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan, penebusku, pembebasku, Juru Selamat, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes, Yesusku. Haleluya. Yes. Masih semangat Yesus Tuhan, amin. Gloria. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Amin sama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria. Yes. Gloria, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat dan pujian bagi Tuhan selama-lamanya. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
menyembuhkan hidup kami, menyembuhkan sakit kami. Engkau hadir di tengah kami, Tuhan. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Yes, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan Tuhan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember dan suasana Natal sudah terasa ya. Apalagi kalau kita melihat dekorasinya hari ini sudah Natalan ya kita ya. Kalau yang pergi ke mal-mal, lagu-lagu dikumandangkan di sana ya. Rasanya belanja sambil mendengarkan lagu Natal, rasanya memacu untuk beli ya gitu ya saudara ya. Iya. Jadi itu sebetulnya sedang menghipnotis saudara gitu ya kan. Ini khususnya yang menghadapi Natal. Nah saudara, tema kita bulan Desember adalah tema yang luar biasa ya, faithful. Tentunya yang dimaksud adalah
Ya, setia atau kesetiaan ini adalah kesetiaan Tuhan bagi saya dan saudara. Saya ingin mengatakan kepada saudara, kita bersyukur punya Allah yang setia. Kalau Allah tidak setia, saya sudah tidak mengerti bagaimana nasib kita, saudara. Ya, kita bersyukur karena kita punya Allah yang setia. Saya akan berikan judul untuk seri yang pertama ini, saudara, yaitu El Neiman. Ada yang pernah dengar? Belum. Nah, El Neiman ini adalah bahasa Ibrani yang artinya Allah yang setia. El Gibor, Allah yang perkasa. El Rohi, Allah gembalaku. Ya, dan ini adalah El Neiman, Allah yang setia. Kalau berbicara tentang setia, rasanya hari ini kita susah sekali untuk menemukan kesetiaan yang betul-betul murni di dunia ini, saudara. Ya, yang terjadi hari-hari ini banyak orang yang kecewa karena pasangannya tidak setia. Orang yang kecewa karena rekan bisnisnya tidak setia. Bahkan lebih parah lagi kalau ada di dunia politik hari-hari ini, saudara. Yang tadinya setia tidak lagi setia. Tapi saya enggak akan bicara tentang politik. Sekali lagi, saya tidak mau ngomong tentang politik di sini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa berbicara tentang kesetiaan, hari-hari ini itu susah untuk cari pribadi yang setia. Ya. Itu sebabnya kita mau belajar bersama-sama dan kita mau melihat bahwa sekalipun kita menghadapi ketidaksetiaan di dunia ini, ada orang-orang yang mengecewakan kita karena tidak lagi punya kesetiaan kepada kita. Baik itu pasangan, ya, teman bisnis, atau pasangan itu bisa suami atau istri. Pasangan itu bisa berarti juga calon, ya, calon istri yang masih pacaran misalnya. Ya. Tetapi saya mau katakan, saudara, hari ini kita belajar ada pribadi yang selalu setia kepada saya dan saudara. Lagu terakhir, lagu worship yang tadi kita nyanyikan adalah Bapa kau setia, tak pernah meninggalkan. Dan itu adalah kebenaran. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Apa yang Alkitab katakan? Yang pertama, saudara, kita akan belajar bersama-sama apa yang Alkitab katakan tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia. Seperti apa sih Alkitab katakan, saudara? Yang pertama, Tuhan setia dalam karakternya. Maksudnya begini, saudara. Maksudnya Tuhan itu karakternya itu ya setia. Dia tidak akan pernah berubah dengan karakternya, saudara. Allah itu setia, sampai selama-lamanya dia tetap setia, saudara. Ya, ayatnya kita akan baca, saudara. Ayat pokoknya itu di dalam Ulangan 7 ayat 9. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia. Katakan amin, saudara. Ya, dialah Allah yang setia. Itu yang saya buat warna kuning, ya, saudara, karena itu penekanannya. Dialah Allah yang setia. El Neiman. Ya, dalam bahasa asli akar katanya pakai kata aman. Jadi bagus sekali ya, saudara ya. Kita ini aman, ya. Kalau Tuhan itu memang setia kepada kita. Aman itu artinya setia, saudara. Ya, aman. Dalam bahasa Yunani itu pakai kata pistos. Anak saya namanya Pistia. Karena saya ingin anak saya itu setia, saudara. Makanya saya kasih nama anak saya Mega. Mega itu besar dalam bahasa Yunani. Lalu pistos atau pistia itu kalau cewek jadi pistia. Pistia itu setia. Saya ingin anak saya itu besar setianya. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada Tuhan, kepada pasangannya. Ya, setia.
Nah, itu doa dari saya kepada anak saya yang pertama, Mega Pistia. Nah, dialah Allah yang setia. Saudara, firman Tuhan mengatakan, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan dan pengharapan kita. Kita berpegang kepada pengharapan, saudara. Kenapa? Karena sebab Ia yang menjanjikan, ya, Ia itu Tuhan, Tuhan yang berjanji, yang menjanjikannya itu setia, saudara. Artinya apa, saudara? Kita hanya akan hidup dalam pengharapan sejauh kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Yang menangkap katakan amin, saudara. Saya tidak mungkin akan hidup dalam pengharapan dan mengharapkan sesuatu kepada Tuhan yang tidak setia. Enggak mungkin, saudara. Itu konyol kalau kita berharap punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak setia. Konyol. Kenapa kita hari ini bisa mengatakan aku punya pengharapan? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia kepada saya dan saudara. Hidup tidak selalu berjalan di atas karpet merah. Tetapi kita tetap akan terus berjalan karena kita tahu yang menggandeng kita adalah selalu setia, saudara. Jadi penggambaran yang dicontohkan ini adalah seperti pasangan suami dan istri. Suami itu adalah Kristus dan istri itu adalah jemaat. Kita adalah jemaat. Kristus itu adalah suami, mempelai pria. Kita jemaat mempelai wanita. Kalau orang menikah, saudara, ya, waktu berjalan di karpet merah, saudara kalau pernikahan, ya karpet merah itu wah itu sudah bunga-bunga, ya saudara ya, bertebaran, foto sana sini, kamera, jalan rasanya, waktu pernikahan, saudara, betul nggak? Iya, wah jalannya tegak begini, saudara, ya. Nah selesai pernikahan, saudara, itulah kehidupan nyata, saudara. Bisakah kita jalan seperti di atas karpet itu tegak gitu, saudara? Wah, ya kan. Menghadapi tantangan kehidupan. Bisnis kadang macet, kadang jalan. Ya namanya usaha, kadang macet, kadang jalan gitu ya, saudara ya. Tapi bisakah kita masih tegak begini, saudara? Jalan, ya kan. Kalau gambarannya istri dia akan tetap berjalan dengan penuh keberanian karena dia tahu yang menggandeng dia adalah orang yang setia. Kalau setia, dia enggak takut apapun, saudara. Ya, dia enggak takut apapun. Kenapa, saudara? Karena dia tahu siapa yang menggandeng dia. Ini pasangannya ini, ya, itu orang yang mengasihi dia. Pasti dimanapun, kapanpun akan dilindungi, akan dijagai. Ya, sudah bukan karpet merah lagi, tapi kerikil-kerikil yang tajam, ya, yang kemudian bisa melukai, tetapi nggak takut. Kenapa? Karena pasangannya itu akan memegang dia. Kalau ada kerikil dikasih tahu, itu ada kerikil, awas tajam itu, hati-hati jalannya. Ya. Itu kalau di usia pernikahan 1 tahun, 2 tahun, saudara ya. Kalau sudah ya mungkin 10 tahun gitu, saudara, jalan kesandung, matamu dipakai enggak toh? Ya. Jalan kesandung-sandung, enggak pakai mata ya, saudara. Padahal kakimu sudah ada mata kaki, kok enggak bisa lihat? Nah gitu. Karena apa, saudara? Karena enggak setia. Kalau setia, ya walaupun, saudara, apapun yang terjadi, ya, diperhatikan, awas lo, awas, gitu. Tuhan itu tetap setia, amin, saudara. Apapun yang terjadi. Saya sering memberikan ilustrasi ini, tapi saya kalau cerita tentang ilustrasi ini tuh saya enggak tahan, saudara ya, karena kebaikan Tuhan. Saudara pernah dengar pasti ya, kisah 2 orang yang berjalan di atas pasir di tepi pantai itu, saudara. Ya, satu kali orang ini bermimpi, dia berjalan di atas pasir, tapi dia berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Ya, dia berjalan
dengan Tuhan di tepi pantai. Kalau di tepi pantai itu ada pasir ya saudara ya. Kan kalau berjalan itu tapak kakinya tuh akan apa? Akan membekas ya, membekas. Nah waktu dia berjalan, itu waktu angin sepoi-sepoi, nyiur melambai dengan bagus ya. Lalu ombaknya juga ya tenang. Dia melihat ke bawah, 2 pasang tapak kaki terlihat tuh bekasnya. Ya, berjalan bersama-sama beriringan terus. Tapi tiba-tiba saudara, tiba-tiba ada badai, ada angin kencang. Ya, nyiur itu sampai wah seperti itu. Ombaknya itu besar sekali. Ya, menerpa pantai itu besar sekali saudara. Nah, dalam kondisi seperti itu saudara, dalam kondisi seperti itu, lalu orang ini melihat ke bawah. Loh, kok yang dia lihat hanya sepasang saudara, sepasang tapak kaki saja. Lalu dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, waktu tidak ada masalah, waktu semuanya baik-baik, Engkau berjalan bersama dengan aku. Tapi kenapa waktu justru ada angin kencang, ada badai, ada ombak ini kok justru Engkau meninggalkan aku. Aku hanya melihat sepasang tapak kaki di pasir itu. Lalu apa jawaban dari Tuhan saudara? Ini yang membuat saya bangga punya Tuhan yang setia saudara. Dia mengatakan, nak, waktu angin sepoi-sepoi ya kita berjalan bersama-sama. Tapi waktu ada badai, engkau melihat di pasir itu hanya sepasang tapak kaki. Saya mau kasih tahu nak, yang kamu lihat itu bukan sepasang tapak kakimu. Tapi yang kamu lihat itu adalah sepasang tapak kakiku. Loh, lalu saya di mana Tuhan? Tuhan mengatakan, aku tahu kamu gak akan sanggup. Aku tahu kamu gak akan mampu. Itu sebabnya aku menggendong kamu. Wow. Saudara, kalau saya selalu menceritakan ilustrasi ini, saya sendiri gak tahan saudara. Kenapa? Janjinya, dia akan menggendong kita saudara. Dalam kondisi yang Tuhan tahu kita gak bisa, kita gak mampu. Dia berjanji, dia gendong kita saudara. Dia gendong dan kita melewati itu saudara. Supaya kita bisa lewati itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia saudara. Katakan amin saudara. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami kondisi ini saudara. Pernah kita berpikir seolah-olah kok Tuhan biarkan. Justru tidak saudara. Tuhan tidak pernah biarkan saya dan saudara. Dia selalu setia. Dia selalu ada menyertai hidup saya dan saudara. Bahkan sampai masa tuamu, aku akan menggendong kamu kata Tuhan saudara. Amin saudara. Nah saudara, Tuhan tidak pernah PHP-in kita saudara. Tidak pernah. Enggak pernah. PHP buat Tuhan artinya bukan pemberi harapan palsu tapi pemberi harapan pasti. Amin saudara. Harapan yang kita punya di dalam Tuhan itu harapan yang pasti saudara. Bukan harapan palsu. Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada kita saudara. Karena dia adalah Tuhan yang setia. Yang kedua saudara, Tuhan setia dalam apa? Janjinya. Tuhan setia dalam janjinya. Ayatnya mengatakan demikian saudara. Firman Tuhan mengatakan sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia yang memegang perjanjian. Tuhan itu memegang perjanjian. Kalau dia sudah berjanji dan dia lepaskan janjinya, sampai kapanpun janjinya akan dipegang. Kok enggak sama kayak kita mikir enggak kayak si A itu ya, enggak kayak si B itu ya. Atau bahkan mungkin saudara pernah mendengarkan ada hamba Tuhan ya yang berjanji kepada saudara dan janjinya itu ternyata PHP 0 ya saudara ya. Mungkin ada. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa kita punya Tuhan yang selalu memegang perjanjian. Kalau dia berjanji, orang percaya
Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta janjinya. Dia tidak akan pernah lepaskan janjinya itu, saudara. Asal saudara percaya, anak cucu saudara tidak akan pernah meminta-minta. Saya selalu berdoa setiap saat, Tuhan aku percaya janjimu bahwa anak cucuku tidak akan pernah meminta-minta. Ya saudara, imani, karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang janji. Kalau dia setia itu artinya dia memegang janji. Bukan kayak orang yang mau jadi caleg, saudara. Atau kadang pengen jadi penguasa, ya kan. Kadang berjanji, lalu janjinya dilupakan, saudara. Ya, kayaknya saya kalau pakai ilustrasi ini masih up to date karena hari-hari ini lagi ramai ya, saudara ya. Ya, yang si A janji, kalau saya menang, saya akan ini, gitu saudara. Kalau saya menang, ini, oh ya kan, saudara. Tapi pada saat jadi ya enggak terjadi itu, saudara. Itu hanya harapan palsu. Tapi Tuhan kita tidak pernah memberikan harapan palsu, saudara. Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah Tuhan punya janji. Perjanjiannya apa? Bahwa dia akan membangkitkan juru selamat. Sejak Adam itu jatuh dalam dosa, sejak kitab kejadian saudara, Tuhan sudah siapkan, waduh manusia jatuh dalam dosa, harus ada juru selamat. Tuhan sudah sediakan. Yesaya kemudian menyebutkan bahwa seorang darah itu akan melahirkan anak laki-laki. Kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Natal itu bicara tentang Allah yang setia, saudara. Itu sebabnya Natal kita temanya Faithful God. Ya, Tuhan itu setia. Ya, begitu manusia jatuh dalam dosa, dia pikirkan supaya manusia tidak masuk ke dalam kebinasaan, saudara. Kenapa? Karena dia setia kepada kita, setia kepada saya dan saudara. Nah saudara, kalau anaknya yang tunggal saja dia berikan, apakah lagi untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi, saudara. Anaknya yang tunggal itu loh, saudara, yang dia kasihi saja, itu diberikan kepada saya dan saudara. Dia enggak eman-eman kepada anak yang dikasihi. Saudara, kalau saudara seorang bapak dan punya anak tunggal seperti Abraham, kemudian rela memberikan itu hebat sekali. Makanya Abraham itu hebat sekali. Dia itu dia disebut sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena dia bapak punya anak tunggal, bahkan anaknya ini akan punya keturunan, disebutkan dinubuatkan akan punya keturunan yang banyak. Tetapi kenapa harus dipersembahkan? Dan dia lakukan itu, saudara, luar biasa. Nah, Allah juga demikian, saudara. Jadi Abraham itu gambarannya Allah memang, gambaran dari kesetiaan Allah. Ya, Allah ingin ingin menyatakan kepada saya dan saudara melalui contoh dari Abraham. Nah, dia serahkan, kalau anaknya saja dia berikan, anaknya yang tunggal itu, saudara, yang dia kasihi, dia rela tukar dengan saudara. Apalagi kalau engkau menghadapi masalah-masalah dalam kehidupanmu hari-hari ini, saudara. Percayalah, kalau dia sudah berjanji, maka janjinya itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. 1000 angkatan berbicara tentang tidak pernah selesai. Itu selama-lamanya, saudara. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Saudara, jadi Tuhan itu ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ingat, Tuhan itu gak lupa. Kalau mau memberkati Mbak Setio, Tuhan itu ingat Mbak Setio. Kalau mau memberkati Ko Andi, Tuhan gak pernah lupa. By name, nama demi nama dia itu ingat. Kalau mau memberkati siapa? Mau memberkati Ko Philip, ingat, dia gak lupa. Oh iya, saya harus berkati ya. Dia gak lupa.
Karena apa? Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman yang sudah keluar dari mulut Allah, itu tidak akan kembali. Maksudnya begini saudara, kalau janjinya itu sudah dilepaskan kepada saudara, dia nggak akan tarik itu janjinya. Nggak akan tarik lagi, oh sudahlah, nggak jadilah. Enggak saudara, Tuhan tidak begitu. Itu kalau manusia begitu. Memberi toh, lalu yang diberi itu kurang ajar, lalu diminta lagi pemberiannya saudara. Ada loh yang begitu saudara. Astaga. Ya, ada. Bukan di sini saudara, bukan. Ya, di tempat lain itu ada. Ya, Tuhan tidak begitu. Kalau dia berjanji dan dia genapi janjinya, sebelumnya dia ingat terus akan janjinya. Ya, dan dia pasti akan genapi. Ya, tidak mungkin ditarik lagi, nggak mungkin. Itu firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang telah kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wah, itu luar biasa sekali loh saudara. Kalau Tuhan sudah mengatakan A kepada Koferi, terjadilah A itu. Nggak akan ditarik lagi. Percayalah Koferi. Ya, Tuhan sudah janjikan keturunan, pasti Tuhan akan berikan dan tidak akan ditarik lagi. Percaya saja. Terus berpengharapan, ya. Karena tadi kan di awal saya katakan, kita tidak rugi punya pengharapan kepada Tuhan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia, saudara, ya. Dan pasti akan terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, segala sesuatu tentang Allah adalah besar, luas dan tak terbandingkan. Dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah goyah, ya, tidak pernah menyepelekan firman-Nya. Tuhan itu enggak pernah menyepelekan firman-Nya sendiri, enggak mungkin saudara. Itu namanya menyangkali karakternya saudara. Ya, karakternya setia dan itu ya tidak akan pernah berubah. Karakternya enggak akan pernah berubah. Ya, begitu kemudian dia tidak setia, ya itu artinya dia berubah. Dan itu bukan Tuhan yang seharusnya kita sembah. Kenapa? Karena itu berarti sudah memungkiri karakternya Tuhan sendiri, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya yang ketiga, saudara. Ini lebih spesifik buat saya dan saudara. Bahwa Tuhan setia itu dalam mengasihi kita. Tuhan setia mengasihi Anda pribadi lepas pribadi. Sebutlah namamu siapapun saudara. Tuhan mengasihi saudara. Ayatnya mengatakan begini saudara, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Nah, yang saya beri kuning ini saudara, ya. Dialah Allah yang kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, orang yang mengasihi dia maksudnya, ya saudara ya. Artinya apa? Artinya dia itu setia di dalam apa? Di dalam hal mengasihi orang yang mengasihi gitu saudara. Ya, dan saudara-saudara ini kalau saudara ada di tempat ini, berkumpul bersama-sama di tempat ini, saya percaya saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin saudara. Dan kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, artinya memenuhi ini saudara. Saudara termasuk dalam golongan ini. Yaitu orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan setia di dalam kasih-Nya kepada saya dan saudara. Kesetiaan Allah adalah bukti cintanya yang tidak pernah gagal bagi kita. Jadi kesetiaan itu bukti cinta. Makanya kita pakai istilahnya itu adalah covenant saudara. Kalau kalau janji nikah itu ya saudara ya, kita pakai istilah covenant ya, ikatan perjanjian, ya perjanjian. Kenapa saudara? Karena ya kalau orang ya memegang perjanjian, maka dia disebut orang yang setia. Ya nanti Mas Guntur kalau pas ada pemberkatan pernikahan, lalu Mas Guntur akan mengatakan, saya
Andreas Guntur Mugiono. Sudah dihafalin ternyata saudara ya. Mengambil engkau, Friska, ya kan, untuk menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya. Baik dalam suka maupun duka, dalam susah, dalam sehat maupun sakit, ya, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam apa? Langsing maupun langsung, saudara. Tambahan, saudara. Enggak ada masalah dengan itu, enggak ada syaratnya, saudara. Enggak ada syaratnya. Kalau kita mencintai ya mencintai aja. Dan kalau kita berjanji dan tetap setia, itu bukti saudara mencintai. Amin, saudara. Kesetiaan Tuhan itu bukti cintanya kepada kita. Dia enggak pernah gagal untuk mencintai saudara, enggak pernah. Enggak pernah gagal untuk setia kepada saudara apapun yang saudara lakukan. Kadang kita ini bandel saudara, tapi dia tidak pernah menyerah dan tidak lagi mencintai kita dan enggak setia kepada kita. Ayatnya mengatakan apa saudara? Jika kita tidak setia bahkan, dia tetap setia saudara. Saya kadang agak bahaya kalau bicara ayat ini. Oh kalau gitu saya enggak setia enggak apa-apa ya pastor. Bukan saudara. Kadang manusia itu pengennya ya setia terus ya. Tapi di satu titik kadang ya ada enggak setianya itu ada saudara. Ada karena kita enggak sempurna. Betul saudara? Apa kita setia terus saudara? Kita, wah puji Tuhan kalau setia terus ini saudara ya sama Tuhan. Kadang kita enggak setia. Dia tetap setia saudara. Karena dia tidak bisa menyangkal diri bahwa dia setia kepada saudara dan saya. Dia mencintai saudara. Dia enggak mungkin kemudian apa? Sudahlah kamu karena kamu enggak setia sama aku. Makanya ada orang Kristen yang aneh saudara ya. Aneh. Kadang itu selalu apa? Mengkambing hitamkan Tuhan. Oh jangan-jangan saya ini enggak doa pagi ya pastor ya. Makanya saya berangkat berangkat kerja diserempet becak pastor saya pastor. Ya. Balungnya loro kabeh pastor. Diserempet becak. Saudara enggak, Tuhan tuh enggak begitu saudara. Oh jangan-jangan Tuhan marah ya sama saya ya. Tuhan marah pastor. Karena saya enggak ngasih perpuluhan. Makanya saya dilaknat sama Tuhan nih pastor. Itu terlalu banyak nonton sinetron di Indosiar, saudara-saudara. Yang semacam beranak dalam kubur, apa itu saudara ya. Asap apa gitu saudara ya. Tuhan kita enggak begitu saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Bahkan saudara bandel pun dia tetap setia saudara. Anak itu loh saudara. Apa namanya? Anak yang terhilang itu loh saudara. Itu bandelnya luar biasa saudara. Anak yang terhilang itu sama aja nganggep bapaknya mati gitu loh saudara. Minta warisan, bapaknya masih hidup. Minta warisan, saudara itu enggak kurang ajar itu saudara. Minta warisan, bapaknya ya udah nih tak kasih warisan. Pergi, wah pesta pora mabuk-mabukan. Bangkrut saudara. Belum makan makanan babi, belum. Kalau ada pendeta yang bilang sampai dia makan makanan babi, belum saudara. Dia hanya waktu kandang babi lihat dia kepengin makan itu saudara. Karena saking nggak punya makanan. Tapi dia belum makan makanan babi, belum sebetulnya saudara ya. Cuma kenapa ya? Kan bapakku sugih, kok aku di sini kok enggak? Pulang dia balik. Ya, asal ya saudara tahu, bapaknya itu ada gambar yang jadi viral tentang bapak yang menyambut anak yang terhilang itu saudara. Biasanya gambar-gambar itu di pintu, di depan pintu, kemudian wah bapaknya tangannya begini aja. Itu gambarnya menarik. Ya, bapaknya tuh berlari saudara gambarnya. Ya, sandalnya hilang satu saudara. Kasutnya enggak ada satu. Itu bukti apa? Waktu anaknya datang tuh dia senangnya minta ampun saudara. Dia senang sekali, dia menyambut sampai sandalnya ketinggalan saudara.
Itu gambar itu viral sekali saudara. Ya, Bapak itu mengasihi saudara, bandel pun kayak apa, enggak akan menyerah dia dengan saudara. Dia akan tetap kejar saudara. Karena apa? Dia setia dengan saudara. Dia rindu supaya apa? Supaya hidup saudara itu dalam rancangannya, dalam rencananya. Tahu enggak rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan itu Anda hidup dalam damai sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Shalom itu memenuhi hidup saudara. Itulah yang dirancang oleh Tuhan. Makanya saudara, walaupun kita enggak setia, Tuhan tetap setia saudara. Karena Dia mengasihi saya dan saudara. Allah bertahan sampai akhir dalam mengasihi kita. Ia tidak menyerah terhadap kita, itu kitanya tidak ke blok saudara ya. Ia tidak menyerah terhadap kita saudara. Gampangannya sampai maut memanggil saudara, Tuhan gak akan pernah selesai dengan saudara. Ya, gak akan pernah menyerah dengan saudara. Karena apa? Dia kepingin saudara ini hidup dalam rancangannya saudara. Karena Dia Allah yang setia di dalam mengasihi saya dan saudara. Katakan amin saudara. Itu sebabnya saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau hari ini saudara mendapat ketidakadilan, Anda merasa Anda dikecewakan oleh orang lain, ya, mungkin ada di antara saudara yang merasa tidak dikasihi. Saya mau katakan kepada saudara, ada pribadi yang selalu ada dan selalu mengasihi saudara. Mungkin saudara merasa ini pasanganku nih kok enggak ngerti aku ya, aku enggak dikasihi. Saudara, saya mau katakan, tadi saya kan di awal saya katakan, ya, manusia itu bisa seperti itu. Manusia bisa mengecewakan saya dan saudara. Pasangan kita bisa mengecewakan kita. Anak kita bisa mengecewakan kita, saudara. Teman kita bisa banyak kesaksiannya, teman-teman yang mengecewakan kita. Ada orang-orang yang mengecewakan kita. Ada hamba Tuhan yang mengecewakan saudara. Mungkin pernah Anda mengalami itu, saudara. Tapi jangan membuat Anda pahit. Kenapa? Karena ada pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Dia itu selalu setia. Selalu setia dalam hidup saudara. Dia setia mengasihi saudara. Dan saya mau katakan, Dia mengasihi saudara lebih daripada siapapun mengasihi saudara. Ya, ada ilustrasi saudara, seorang suami yang mengasihi istrinya, ya, dia setia sama istrinya, ya agak sedikit-sedikit suami takut istrilah gitu saudara ya. Satu kali diajak oleh bosnya, rupanya bosnya ini yang dari luar kota ya, disuruh nemenin ya, mengentertain bosnya saudara. Nah bosnya yang dari luar kota ini sukanya ke ini, ke klub gitu ya, ke klub kemudian ngajak minum gitu. Dia tuh nggak pernah minum saudara ya kan, dia sayang sama istrinya, dia takut sama istrinya ya, jangan sampai minum. Kalau minum nih wah bahaya, istrinya bisa marah-marah di rumah ini ya kan. Ya, kamu kalau minum berarti kamu nggak sayang sama saya, kamu nggak setia sama saya gitu ya. Kalau minum minuman keras itu loh saudara. Tapi karena ini bosnya kerjaan, waduh gimana ya, akhirnya dia minum ya. Sedikit, oke minum. Bosnya laki-laki kan nggak enak sama bosnya saudara. Akhirnya minum lagi, minum sampai teler saudara ya kan. Teler dia, wah teler. Dalam keadaan teler itu kemudian dia pulang, ya pulang ke rumah sudah tengah malam saudara. Wah. Ya saudara, waktu sebelum teler itu dia mikir, wah ini sebelum teler banget dia pikir, wah ini kalau saya teler istri saya pasti sudah perang ini saya sama istri saya ini. Ya kan, lalu kemudian dalam keadaan teler dia pulang itu, ya dia nggak terlalu sadar gitu saudara ya. Saya nggak tahu sih kalau orang mabuk itu sadar nggak sih sebetulnya sih. Saya nggak pernah mabuk soalnya ya. Apakah hanya hanya drama gitu, teler gitu. Teler beneran ya, nggak sadar beneran ya. Ya oke, ceritanya begitulah, dia nggak terlalu sadar gitu saudara. Yang membuka pintu adalah istrinya. Wah, antara sadar dan tidak, dia mungkin mikir, waduh istrinya ya kan. Nah,
digandeng sama istrinya, dibawa ke kamar, saudara. Lah, lalu dia sudah karena sangat teler, dia langsung geledak di tempat tidur, nggak ingat lagi, saudara. Tahu-tahu pagi-pagi bangun pagi, saudara. Loh, dia diselimuti baik, ya pakaiannya diganti, pagi-pagi terus dibanguni oleh istrinya. Istrinya menyiapkan sarapan gitu. Ya, makanannya enak-enak semua. Waduh, ini ada apa nih ya kan? Ini bahaya nih, jangan-jangan tanda-tanda saya mau dihabisin ini ya, dikasih makan dulu nih enak gitu kan. Lalu kemudian disuruh makan, nggak biasanya ini. Lalu dia tanya, istrinya pas pergi ke dapur, dia tanya sama anaknya, kenapa itu? Mama kenapa nih kok papa disiapin ini gitu. Lalu anaknya bilang, papa kemarin waktu teler itu pulang, itu kan mama deketin, iya. Lalu waktu mama mau deketin, papa bilang begini, pergi kamu wanita. Aku sudah punya istri dan sudah punya keluarga gitu. Perkataan itu membuat istrinya, wah ternyata suamiku ini suami yang setia, luar biasa saudara. Makanya apa saudara? Makanya itu dia dimasakin saudara. Waduh dia seneng kenapa? Karena ngelanturnya bener gitu saudara. Saudara, ngelanturnya pas bener saudara. Ya karena istrinya menganggap, oh berarti dia setia nih. Kalau dia kemana tuh gak mau pasti dia nolak ini ya kan. Dia ngelantur aja bener kayak gini kok ya kan. Nah, ya, intinya itu kalau saudara mencintai itu pasti saudara setia. Amin saudara. Nah Tuhan begitu. Karena Tuhan mencintai saudara itu bukti ya. Kesetiaannya itu bukti dari cintanya. Bukti dari cintanya adalah kesetiaannya. Katakan amin saudara. Slide terakhir yang menjadi kesimpulan. Allah kita adalah El Neiman. Mulai familiar dengan nama ini, El Neiman. Allah adalah Allah yang setia. Ia setia karena memang karakternya setia. Dia enggak berubah saudara. Dia enggak mungkin bisa berubah. Karena memang karakternya dia setia. Ia setia akan janjinya kepada kita. Kalau dia berjanji kepada saudara, janjinya akan selalu digenapi dalam kehidupan kita. Amin saudara, pegang janjinya. Ya, ia setia dalam kasihnya kepada kita, tidak akan pernah berubah. Bahkan kesetiaannya adalah bukti. Ya, bukti kasihnya kepada saya dan saudara. Haleluya. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin saudara. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini, saya mau katakan itu bukti bahwa Tuhan setia dalam hidup saudara. Saudara ada dalam keadaan yang sebagaimana saudara ada hari ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Saudara punya rumah tangga yang baik hari ini, itu bukti bahwa Tuhan setia dalam hidup saudara. Saudara punya pekerjaan yang baik, punya anak-anak yang luar biasa, itu bukti bahwa Tuhan setia. Tapi kalaupun engkau hari ini sedang menghadapi tantangan, engkau hadapi pergumulan dalam hidupmu, jangan takut. Ilustrasi yang saya sampaikan, kalau engkau melihat seolah-olah hanya sepasang tapak kakimu, bukan, itu bukan tapak kakimu. Tapi itu adalah tapak kakinya Tuhan. Tuhan setia menggendong saudara. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Amin saudara. Tuhan tidak pernah sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ini sudah bulan Desember. Setahun ini saya tahu mungkin ada banyak tantangan yang engkau hadapi. Tapi kalau engkau bisa melewatinya dan engkau sampai di tahun 2023 bulan Desember saat ini, saya tahu itu anugerah Tuhan. Kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya yang harus kita syukuri. Terima kasih Tuhan, aku melewati tahun 2023, tahun yang penuh dengan tantangan mungkin bagi beberapa saudara. Pegang pengharapanmu di dalam Tuhan yang setia. Amin. Jangan berhenti berharap. Pegang terus pengharapanmu ada di dalam Allah El Neiman. Allah yang setia, katakan amin saudara. Bapa
betapa kau setia, kan meninggalkan. Amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, yes, makasih Tuhan. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Oh, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini akan mengingatkan kami kembali akan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan perbuat di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita hargai tubuh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan berkata demikian saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan kami Tuhan adalah tubuh, lambang dari tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami semua. Bahkan Tuhan, oleh karena kesetiaan-Mu, Engkau rela menggantikan kami di atas kayu salib, menderita bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayai, kami berpengharapan. Oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami tidak sia-sia. Karena kami berpengharapan kepada Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah, yang tidak mungkin memungkiri karakternya. Dia Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita Tuhan. Itu sebabnya kami akan makan bersama-sama. Mari kita makan bersama-sama jemaat Tuhan. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami makan bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan
hargai darah Kristus. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang di tangan kami adalah darah perjanjian. Ini adalah meterai dari semua perjanjian-Mu Tuhan. Kalau darah-Mu saja dicurahkan bagi kami Tuhan, kami tahu ini menjadi meterai dari semua janji Tuhan. Apakah lagi janji-janji yang lain? Janji-janji tentang kehidupan kami di dunia, kebutuhan-kebutuhan apapun. Kalau darah-Mu saja Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk yang lainnya tidak susah bagi Engkau. Tidak sulit bagimu Tuhan untuk menyatakan bagi kami semua. Dan karena Engkau Allah yang setia dan Engkau memegang janji-Mu, kami percaya itu pasti terjadi dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan, kita akan menikmati persekutuan dengan darah Kristus, darah perjanjian. Kita akan minum bersama-sama dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Mari kita minum bersama-sama, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari katakan dengan saya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau Tuhan. Bahwa lidahku memuji kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup. Dengan iman kita katakan, kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Oh yes God. Bahwa lidahku memuji-Mu Tuhan, memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari. Sekali lagi katakan, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh, kasih setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi Engkau. Situasi apapun, Dia tetap Tuhan yang setia, Allah yang setia. Kasih setiamu, yes God, thank you Lord. Lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau Tuhan, bahwa lidahku memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu lebih dari. Sekali lagi katakan, kasih setiamu Tuhan
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih jemaat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya katakan bersama,